Pak Anies Mata, ada satu istilah yang saya selalu cuman dalam angan-angan saya saja gitu. Dalam satu keluarga tuh ada kemubaziran gitu. Selalu saya katakan bahwa contohnya memberikan sesuatu yang berlebih-lebihan. Tapi jawabannya adalah, loh kan kami mampu begitu. Kami mampu, kami sudah memberikan hak-hak anak yatim yang 2,5%. Jadi apa salahnya begitu. Nah di situ saya langsung berpikir, oh iya juga ya. Tapi sebenarnya kemubaziran itu sendiri dalam satu keluarga kan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Mungkin ini menarik justru karena larangan untuk melakukan kemubaziran itu atau tabzir dalam bahasa Quran justru datang setelah perintah memberikan hak-hak kepada orang miskin. Jadi di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Dan berikanlah hak-haknya para kerabat, keluarga dekat. Kemudian orang-orang miskin, kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wala tubazzir tabzira. Dan janganlah kamu melakukan tabzir. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala melakukan pengulangan kata. Wala tubazzir tabzira. Jangan melakukan tabzir. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Karena sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabzir itu adalah saudara-saudara syaitan. Nah, jadi mestinya kita memahami falsafah dasarnya dulu. Bahwa harta itu adalah milik Allah. Itu dulu. For sure ya. Iya. Jadi kita ini kan kepemilikan kita ini adalah kepemilikan titipan. Betul. Karena itu hak guna saja. Hak guna. Karena itu penggunaannya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Betul. Ya kan? Itu satu. Jadi ini falsafah dasar yang sangat penting. Jadi waktu kita memiliki sesuatu, jangan merasa bahwa kepemilikan kita itu penuh di situ. Semua harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini menyangkut fungsi keadilan sosial. Maksudnya keadilan sosial itu begini, kan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari menjelaskan, meriwayatkan bahwa yang dimaksud tabzir itu adalah alladzina yunfiquna fi ghairi haqq. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya atau melakukan spending di luar dari hak-haknya. Jadi maksudnya itu begini. Yang dianjurkan waktu kita melakukan pengeluaran itu adalah apa yang benar-benar kita butuhkan. Oh, jadi batasannya itu batasannya itu. Pak Anies, jadi kebutuhan kita itu apa? Nah, di luar dari fungsi yang natural dari satu pembelanjaan itu biasanya kan lebih banyak fungsi psikologisnya. Misalnya orang pengen berbangga-bangga. Betul. Iya kan? Betul, ya. Menunjukkan status. Betul. Nah, kebutuhan psikologis. Dulu susah, sekarang senang begitu ya. Kebutuhan psikologis seperti ini biasanya yang menyebabkan terjadinya kemubaziran itu. Tapi kalau kebutuhannya real, kan Imam Bukhari juga meriwayatkan min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi'. Di antara sumber kebahagiaan manusia itu adalah dia punya rumah yang luas, misalnya. Artinya kebutuhan seperti itu memang dianjurkan di dalam Islam karena memang ada kebutuhan yang real. Betul. Iya kan? Iya. Kenapa Islam menganjurkan begitu? Karena kan dianjurkan sebelumnya, ada anjuran lain sebelumnya. Tanakahu takasaru, menikahlah dan perbanyaklah keturunan. Iya kan? Betul. Kan ada anjuran. Kalau jadi anjuran ini rumahnya lebar otomatis, ya kan? Itu satu. Iya. Tapi di sini ada masalah keadilan sosial karena harta ini adalah sumber daya, kita nggak boleh membuang-buangnya. Misalnya kita minum ya. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak bisa mendapatkan sumber air minum yang sehat, yang bersih, ya kan? Nah, perasaan bahwa sisa makanan kita misalnya, boleh jadi itu cukup untuk orang-orang miskin yang ada di tempat lain, iya kan? Jadi kalau kita mengkonsumsi secukupnya, insya Allah kita akan terhindar dari kemubaziran ini. Nah, cuma ada masalah begini Mbak Rati.
ada masalah yang berhubungan dengan kemubaziran sekarang ini yang berhubungan dengan falsafah materialisme sekarang ini. Bagaimana caranya meningkatkan produksi? Iya, betul. Konsumsi harus ditingkatkan. Iya, Ya gitu kan? ya rasanya. Bagaimana caranya betul, orang terus mengkonsumsi? Betul, orang harus terus-menerus diprovokasi untuk mengkonsumsi. Untuk membeli, betul. Iya kan? Iya. Katakanlah misalnya, karena itu dihubungkan nanti dengan gaya hidup. Orang punya handphone misalnya sebenarnya masih bagus. Dia nggak perlu handphone baru. Iya kan? Iya. Masih layak pakai. Iya. Tapi tiap hari kita diprovokasi terus. Akhirnya kita beli terus gitu kan. Ya. Secara keseluruhan kelihatannya ini tidak punya masalah, tapi akhirnya kita semuanya karena kemubaziran ini, kita semuanya punya kontribusi pada kerusakan lingkungan. Karena ekonomi ini dipicu untuk terus bertumbuh, tapi yang dirusak oleh pertumbuhan ini adalah lingkungan kita. Gitu. Iya kan? Betul, ya. Betul. Nah, sekarang jadi ini isu kemubaziran ini bukan lagi sekedar isu keluarga ini kan. Iya, betul. Tapi awalnya memang dari keluarga. Keluarga, iya kan. Ya. Tapi ini sudah menjadi isu sosial, isu negara, isu nasional, dan juga isu sistem secara keseluruhan. Ya. Jadi falsafah hidup kita ini memang perlu kita rubah. Gitu. Menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu melampaui kebutuhan kita, pada akhirnya bukan hanya nanti merusak kita, merusak sistem distribusi atau menciptakan ketidakadilan. Ya. Karena ada yang lain yang mungkin lebih membutuhkan, dan yang lebih penting dari itu juga merusak secara lingkungan. Jadi dia merusak hubungan sosial kita, juga merusak lingkungan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudara setan. Ya Allah. Juga memicu kesenjangan sosial tadi ya. Jadi ketidakadilan sosial itu. Jadi dia merusak secara sosial, juga merusak lingkungan. Tapi ini kan hubungannya dengan falsafah hidup materialisme sekarang ini yang melingkupi kita semuanya. Betul. Saya jadi ingat Pak Anies, kita ini kan kalau buka puasa ini kan suka sebetulnya nggak kepinginan membeli yang banyak. Tapi karena waktu belanjanya lagi lapar, lagi dalam keadaan puasa, selalu semuanya pengen beli. Oh ternyata putu mayang enak. Habis itu loh kok ini enak gitu. Nah akhirnya padahal yang dimakan satu putu mayang saja dengan kolak gitu ya. Itu udah cukup begitu. Nah aduh ini rasanya harus apa ya gitu ya. Kita semua para ibu-ibu ini loh. Itu yang orang bilang kan lapar mata. Makanya waktu kita puasa itu sebenarnya kita mengingat saudara-saudara kita yang di luar bulan puasa ini mengalami hal ini. Iya, betul. Jadi waktu kita esensi puasa sebenarnya itu ya. Sebenarnya. Jadi meningkatkan kesadaran sosial kita semuanya. Meningkatkan rasa cinta kita kepada sesama, dan makanya perintah nanti kita akan melihat bahwa perintah puasa ini disertai sesudahnya dengan perintah zakat. Supaya kita menahan konsumsi kita. Jadi bersandingan gitu? Bersandingan. Setelah itu kita memberi. Dan di situ kita akan melihat bahwa apa yang kita sebut dengan kebutuhan kadang-kadang bukan kebutuhan. Lebih banyak hal-hal lain. Iya. Lebih banyak hal-hal lain. Dan ini yang seharusnya kita sadari karena sekali lagi berhubungan dengan falsafah dasar kehidupan kita. Sikap mubazir ini merusak secara sosial dan juga merusak lingkungan. Jadi memang kita semuanya ya, saya sendiri sih termasuk ya, bahwa basicnya harus betul-betul mengambil atau membeli dengan sesuai yang memang betul-betul kita butuhkan. Tidak berlebihan tentu saja. Seperti kalau kita makan prasmanan begitu ya, Pak Anies Mata. Jadi kalau kita prasmanan kan yang kita makan, yang kita ambil, yang kita makan. Yes. Kalau lebih saja itu sudah secara etika internasional maupun nasional itu tidak baik. Nah, makanya kalau makan kan dianjurkan supaya jangan sampai ada sisa. Betul, ya. Kalau minum jangan ada sisa, kalau makan jangan ada sisa. Karena itu pemborosan. Betul. Nah, pemborosan seperti ini nanti secara keseluruhannya merusak secara sosial dan juga merusak lingkungan. Seperti tadi ya. Iya, rasanya sih sudah sungguh saya sudah merasa bahwa memang tidak memang harus semuanya menyadari begitu. Saya akan bicara kepada anak-anak saya untuk ini. Terima kasih Pak Anies Mata, alhamdulillah, terima kasih.